Ist da jemand? Hallo? Ende. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Gehen Sie in Abwehrstellung. Wir wissen, wie viele sind. Hey, halo historian. Kita kembali lagi ke era Perang Dunia Pertama. Topik kali ini saya mau membahas tentang salah satu pasukan tangguh, pasukan elit, pasukan pendobrak, dan pasukan dari Jerman yang dari helm atau penampilannya aja udah bisalah kalian tebak. Yah, ini dia. Bukan yang ini, sorry. Nah, ini dia, Stormtroopers. Gaya dikit lah bang, kaku amat sih. Foto. Kamera. Da, jawohl. Oke, sip. Sejarahnya kita mulai dulu ya, pada tahun 1916. Saat Perang Dunia Pertama sudah berlangsung selama 2 tahun. Di mana kedua belah pihak mulai lelah akan banyaknya kebuntuan, kesulitan mengatur strategi, dan diharuskan untuk memiliki terobosan guna memenangkan perang dengan cepat. Apalagi tuntutan rakyat sipil yang menginginkan perang segera selesai. Mereka udah gerah dengan kondisi perang. Sebelumnya gaya pertempuran untuk saling menyerang masih sangat tradisional, yaitu kerahkan pasukan banyak, gelombang demi gelombang infanteri terus menyerang hingga berhasil menguasai posisi musuh. Tapi selalu memakan korban dengan jumlah yang sangat banyak. Kedua belah pihak butuh solusi yang baru. Kedua belah pihak butuh strategi yang baru. Dari pihak sekutu, terobosan baru mereka adalah pengembangan kendaraan lapis baja, yaitu tank. Sebenarnya Jerman juga punya sih, tapi bagi Jerman, kendaraan lapis baja tidak terlalu membawa perubahan yang signifikan di medan pertempuran kalau tidak mendapatkan support yang tepat. Apalagi tank adalah inovasi baru yang masih dalam tahap eksperimen, seringkali rusak di tengah jalan atau terjebak di lumpur. Ya, masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Maka dari itu, Jerman mulai mengembangkan sebuah konsep pasukan infanteri khusus, pasukan kejut yang mobile, yang sanggup bergerak dengan cepat, unit infiltrasi, mengobrak-abrik pertahanan musuh dari dalam sebelum pasukan utama dikerahkan menyerang. Pasukan ini dinamai sebagai Stormtrooper. Ini Stormtrooper yang asli ya, bukan yang ini. Kalau yang ini nembaknya meleset mulu, gregetan ngelihatnya. Oh shit. Oh ya, alasan lain kenapa Jerman lebih mengembangkan pasukan khusus infanteri daripada kendaraan tempur karena terbatasnya bahan baku. Ditambah lagi karena adanya blokade laut oleh Angkatan Laut Inggris. Stormtrooper pada dasarnya adalah pasukan infanteri biasa yang kemampuan tempurnya lebih ditingkatkan dari biasanya. Lebih disiplin, lebih tangguh, lebih memiliki koordinasi, dan yang pasti harus lebih mematikan daripada pasukan infanteri biasa. Konsep akan pengembangan pasukan khusus ini tidak terlepas dari pengalaman blok sentral di front timur saat menghadapi serangan Rusia. Lebih tepatnya saat dikejutkan oleh serangan Brusilov yang sempat membuat kerepotan Jerman, Austria-Hungaria, dan Ottoman. Serangan Brusilov ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana serangan akan diawali dengan bombardir artileri yang banyak dan akurat, kemudian segera diikuti oleh serangan pasukan infanteri bergerak secepat kilat saat pihak lawan masih berlindung dari hantaman artileri. Cukup mirip ya dengan strategi yang dipakai sama Arditi Italia. Yang udah pernah nonton pasti masih inget lah. Bagi yang belum, coba cari aja videonya di channel ini. Oke, lanjut. Karena serangan Brusilov yang diterapkan oleh Rusia ini cukup efektif, maka pihak Jerman kemudian berusaha menggabungkan taktik Brusilov dengan konsep Stormtrooper agar lebih memaksimalkan serangan ke berbagai macam pertahanan lawan. Ide ini merupakan hasil pemikiran dari seorang kapten Jerman yang bernama Willy Rohr dan Bernhard Rademann. Nah,
Willy Rohr sendiri sudah dikenal karena keberhasilannya dalam menerapkan taktik kejut saat merebut kembali Hartmann-Weilerkopf pada tahun 1915, dan dia juga merupakan bagian dari Angkatan Darat kelima pada pertempuran Verdun. Mereka berdua mengakui bahwa militer Jerman memiliki kelemahan utama dari segi pelatihan senjata dan koordinasi antar pasukan. Pokoknya koordinasi yang berantakan, gak kompak. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa Korps Stormtrooper sangat diperlukan di dalam tubuh militer Jerman. Stormtrooper memiliki dua tipe infanteri khusus. Yang pertama adalah Jägerkorps, infanteri ringan yang ahli dalam pertempuran di hutan, sulit untuk dideteksi, serta memiliki kemampuan menembak jitu dari jarak jauh. Yang kedua adalah Pioneer Corps. Infanteri tipe ini dikhususkan untuk menghancurkan berbagai macam rintangan, unit pelempar granat, dan sebagai unit penyerbu. Kedua tipe Stormtrooper ini selain harus dapat berkoordinasi satu dengan yang lain, mereka juga harus bisa mempelajari bagaimana musuh akan bereaksi terhadap serangan yang mereka bangun, memiliki keputusan ke arah mana agar bisa menembus pertahanan musuh, dan bagaimana caranya mencegah musuh untuk melakukan perlawanan. Senyap, cepat, presisi, dan mematikan adalah kunci keberhasilan dari setiap serangan Stormtrooper. Sistem perekrutan atau persyaratan untuk menjadi anggota Stormtrooper sangatlah ketat. Setiap prajurit tidak boleh berusia lebih dari 25 tahun, harus tangguh secara mental, kuat secara fisik, bertubuh atletis, sifat yang agresif, nyali harus gede, kumis tebel. Kayaknya yang ini nggak terlalu penting deh. Dan yang pasti harus single alias masih lajang. Selain dari sisi taktik dan perekrutan, Stormtrooper memiliki izin penuh untuk mengambil keputusan di lapangan berdasarkan situasi tanpa harus melapor kepada atasan. Cara seperti ini berbeda dari gaya kepemimpinan militer Jerman yang masih melekat pada budaya kuno militer Prusia, yaitu kewajiban para perwira junior untuk mengikuti perintah dari perwira senior secara mutlak untuk dijalankan di medan pertempuran. Para perwira junior tidak memiliki izin untuk memiliki keputusan sendiri. Mereka harus lapor dulu kepada seniornya sebelum menjalankan operasi dalam kondisi apapun. Saya garis bawahi ya, dalam kondisi apapun. Walaupun terkesan independen, digaji lebih tinggi serta lebih banyak waktunya jauh dari garis depan, tapi misi yang dijalankan oleh pasukan Stormtrooper sangat beresiko, lebih berbahaya daripada prajurit infanteri biasa, dan memiliki tingkat korban lebih tinggi jika tidak dikoordinasi dengan tepat. Jenderal Erich Ludendorff kemudian mengusulkan Korps Stormtrooper agar ditempatkan di semua divisi Jerman. Seiring dengan semakin banyaknya anggota Stormtrooper, pelatihan dan senjata mereka juga semakin ditingkatkan. Sebut saja Karabina 98AZ, pistol Mauser C96 atau Luger P08, senapan mesin MG0815 Portable atau senapan mesin ringan Madsen, kemudian senapan mitraliur MP18, Flammenwerfer atau penyembur api, dan mortir parit. Senjata-senjata yang dipakai oleh Stormtrooper lebih kepada keringkasan dan lebih ringan, karena Stormtrooper lebih mengedepankan sisi kelincahan dan mobilitas yang tinggi, agar tidak menghambat pergerakan mereka saat melakukan operasi. Selain senjata-senjata Jerman, semua anggota Stormtrooper juga dilatih untuk mempelajari dan menggunakan senjata-senjata lawan. Berbeda dengan strategi infanteri biasa yang selalu maju menyerang dengan jumlah yang banyak, terekspos oleh musuh, pasukan Stormtrooper beda. Umumnya mereka beroperasi pada malam hari atau saat cuaca berkabut tebal. Mereka bergerak secara senyap tanpa diketahui oleh musuh, memotong kawat berduri, memberikan sinyal pada parit pertahanan kawan untuk segera melakukan tembakan artileri, dan sesaat setelah peluru artileri meledak mengenai tanah, pasukan Stormtrooper keluar dari tempat perlindungan, menyusup ke posisi musuh yang tidak siap karena masih berlindung dari serangan artileri. Di video sebelumnya saya udah pernah jelasin ya, kalau sistem pertahanan parit itu memiliki 3 lapis. Nah, serangan yang dilakukan oleh Stormtrooper tidak berfokus pada parit utama aja, tapi mereka langsung menyusup ke parit pendukung, membuat bingung pertahanan lawan,
menghancurkan titik di mana senapan mesin berada. Bahkan mereka juga bisa menembus ke parit cadangan yang berada di belakang untuk menghancurkan posisi artileri lawan. Nah, dengan begitu, saat pihak lawan dibuat sibuk oleh Stormtrooper yang mengacak-acak pertahanan mereka, disitulah momen yang tepat bagi pasukan utama untuk segera melancarkan serangan besar. Kira-kira seperti itulah strategi yang diterapkan oleh pasukan Stormtrooper. Selama operasinya dari Vosga, Front Rumania, Cambria, dan Caporetto, pasukan Stormtrooper menunjukkan kapabilitasnya sebagai unit infiltrasi atau pasukan kejut yang sangat berbahaya bagi pasukan sekutu di front barat. Tapi, operasi yang paling menonjol adalah saat terjadinya Kaiserschlag atau serangan musim semi pada tahun 1918. Di mana kala itu pasukan Stormtrooper berhasil menembus garis pertahanan sekutu dan sempat mengancam Paris yang merupakan ibu kota Prancis. Sayangnya karena faktor kelelahan, jumlah personil juga semakin berkurang, amunisinya kurang, medan yang berat, wabah flu Spanyol, ditambah lagi datangnya bala bantuan dari Amerika Serikat yang masih segar bugar, membuat Jerman harus memutuskan untuk mundur. Walaupun Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua juga kalah, Pak. Iya tahu, tapi ini topiknya Perang Dunia Pertama. Udah sana-sana, his. Oke, walaupun Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, namun doktrin Stormtrooper kemudian diwariskan pada unit paramiliter Freikorps dan selanjutnya dimanfaatkan oleh Partai Nazi untuk menciptakan Sturmabteilung atau yang disingkat SA sebagai organisasi paramiliter Nazi pada masa Republik Weimar. Oke, jadi begitulah sedikit sejarah tentang bagaimana Stormtrooper dikembangkan semasa era Perang Dunia Pertama oleh Jerman. Seperti biasa ya, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan kalian perbaiki aja di kolom komentar. Tapi, jangan pada berantem ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa semua. Saya mau liburan dulu ya. Jangan ngambek kalau upload videonya agak lama. Bye-bye.